Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceritaku ceritamu YouTube channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, ditetapkan dalam iman dan Islam, serta dilimpahkan rezeki yang berkah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Kisah sahabat Utsman bin Ma'dzun yang ditegur oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal ibadahnya. Kenapa? Inilah ceritanya. Umat Islam tidak akan pernah kekurangan untuk mencari sumber tokoh yang dapat dijadikan suri tauladan. Sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan utama dan juga para sahabatnya menjadi bekal penting bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia. Posisi sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW tak ubahnya seperti prajurit yang siap siaga selalu menunggu-nunggu titah dari pimpinannya. Namun, mereka sebagaimana manusia umumnya memiliki watak dan perilaku yang beragam. Salah satu yang dapat ditemukan dari sifat sahabat ialah kemauan keras mereka dalam menjalankan titah yang ada, sehingga di antara mereka ada yang sampai berlebihan hingga ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Ma'dzun, ia adalah seorang sahabat dari kalangan kaum Muhajirin yang memiliki nama lengkap Utsman bin Ma'dzun bin Hubaib bin Wahab bin Hufadzah bin Jumah bin Amr bin Hushaish bin Ka'ab al-Jumahi. Ia memiliki kunyah Abu Sa'ib. Az-Zahabi dalam kitabnya menyebut Utsman bin Ma'dzun sebagai bagian dari pimpinan kaum Muhajirin, termasuk wali Allah dan termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan karena disolati oleh Nabi Muhammad SAW ketika wafat. Huwa min sadatil muhajirin wa min awliyaillahil muttaqin alladzina fazu biwafatihim fi hayati nabiyihim fasalla alaihim wa kana Abu Sa'id radhiyallahu anhu awwala man tufina bil baqi'i. Artinya, ia termasuk pembesar muhajirin, termasuk wali Allah yang bertakwa, dan termasuk sahabat yang berbahagia dengan kewafatannya pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mensolatinya. Ia adalah orang pertama yang dikuburkan di Baqi. Az-Zahabi, kitab Syiaru A'lamin Nubala, cetakan Beirut, Muassasah Ar-Risalah, juz 1 halaman 153. Al-Kisah, Utsman bin Ma'dzun terlihat berlebihan dalam beribadah. Ia bahkan sampai pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk menceraikan istrinya yang bernama Khawlah dan fokus beribadah. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Law adinta li fatallaqtu khawlata wa tarahabtu wa ikhtasaitu wa harramtu al-lahma wa la anamu bilailin abada wa la uftiru fi naharin abada." Artinya, Utsman bin Ma'dzun berkata, meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman berkata, "Jika engkau mengizinkan, aku akan mentalak Khawlah. Aku akan menjadi rahib atau tidak menikah. Aku akan mengosongkan diriku, mengharamkan daging, tidak tidur di malam hari untuk bermunajat, beribadah, dan tidak makan di siang hari atau berpuasa selamanya." Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran, Kairo, cetakan Darul Kutub Al-Misriyah, cetakan kedua,
halaman 87 tahun 1964 juz 18. Alih-alih setuju dan mengapresiasinya, Nabi Muhammad SAW malah menegur Utsman dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya bukan termasuk bagian dari sunnahnya dan bukan bagian dari Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min sunnati an-nikah wala rahbaniyata fil islami, innama rahbaniyatu ummati al-jihadu fi sabilillahi wa khisa'u ummati as-sawmu wala tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa min sunnati anamu wa aqumu wa uftiru wa asumu faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya, Nabi Muhammad SAW berkata, termasuk sunnahku adalah menikah. Tidak ada kerahiban dengan tidak menikah di dalam Islam. Kerahiban di dalam umatku ialah berjihad di jalan Allah, pengosongan umatku dengan berpuasa. Janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang telah Allah halalkan untuk kalian. Di antara sunnahku ialah tidur, bangun, berbuka, dan berpuasa. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka tidak termasuk bagian dari kaumku. Al-Qurtubi halaman 87. Hikmah kisah. Dalam kisah di atas, Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada umat Islam untuk selalu bersikap moderat dalam segala hal, termasuk dalam hal beribadah. Sebab segala hal yang dilakukan secara berlebihan akan berakibat buruk pada akhirnya. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari bahwa Salman Al-Farisi pernah menasehati Abu Darda yang kemudian ditetapkan sunnah takririyah oleh Nabi Muhammad SAW. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salmanu. Artinya, sungguh bagi Tuhanmu terhadap dirimu memiliki hak. Bagi dirimu atas dirimu juga terdapat hak. Bagi keluargamu terhadap dirimu terdapat hak. Maka berilah setiap yang memiliki hak sesuai porsinya. Ia kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyebutkan masalah ini kepada Nabi. Nabi bersabda, Salman benar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam.